Baik, pemirsa, dan telah bergabung juga bersama kami ada Abimanyu Wahyu Wijayat yang merupakan ahli digital forensik. Langsung saja saya sapa Pak Abimanyu, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abi, ini saya yakin Anda mengerti sekali ya terkait dengan bukti-bukti digital forensik, termasuk juga dengan tadi ya Afung yang menceritakan bagaimana ia diminta oleh customer untuk memeriksa atau mengganti unit DVR dan juga hard disk dan lain-lain begitu. Jika dari keterangan dari Afung, teknisi CCTV yang diminta mengganti DVR dan hard disk tadi di rumah Duren 3, bagaimana Anda membaca keterangan yang diberikan oleh saksi tadi, Pak? Oke, saya baru mendengarnya sepintas ya, saya nggak mengikuti sidang ini dari awal. Tetapi kalau saya lihat ini menanyakan mengenai pengadaan si barang tersebut, ini saya melihatnya ini untuk apa kita lagi tidak mempermasalahkan mengenai pengadaan, tetapi justru mengenai suatu kejadian dengan pembuktiannya digital, ya kan? Nah, pembuktian pengadaan ini hanya mengerucut sebetulnya terhadap misalnya berapa buah alat yang ada. Padahal berapa buah alat yang ada di dalam area yang saksi yaitu di TKP, hal itu tidak menyentuh esensi dari kejadian yang harusnya adalah diungkapkan. Itu tinggal berapa kamera yang terpasang dan siapa yang menyaksikan, ada sebutnya ada berapa kamera. Karena kalau ngomong soal pengadaan, kita mengadakan misalnya melakukan pembelian 23 kamera, tapi yang dipasang di TKP itu adalah 9 kamera. Kemudian yang mengarah kepada area kesaksian itu hanya 5 kamera, maka 23 kamera ini malah jadi, kalau itu dipermasalahkan, jadinya nanti berbias. Kenapa saya bilang berbias? Karena tetap menjadi topik yang dibahas di pengadilan, tetapi tidak menyentuh pada esensi dari hal yang bisa menuju kepada suatu pembuktian. Gitu ya, pembuktiannya suatu kejadian. Seharusnya tinggal mengatakan aja kepada pihak yang melakukan instalasi berapa kamera yang kita pasang, atau diarahkan kemana, kamera tersebut dan tersimpannya dia di mana gitu. Nah, jadi ya saksi yang lebih penting bukan yang pengadaan, tetapi justru yang melakukan pengelola, yang melakukan pengadaan perangkat tersebut sehari-hari. Oke, sebetulnya jika melihat keterangan dari saksi Afung ini, Pak Abimanyu, keterangan apa sih yang dari seorang teknisi CCTV ini sangat esensial, sangat penting untuk diketahui oleh JPU ataupun majelis hakim yang nantinya akan membantu penyelidikan terhadap kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini, Pak? Salah satunya misalnya adalah siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengakses setting dari CCTV tersebut. Ya, karena dengan demikian dialah yang mempunyai, dia mengetahui semuanya untuk setiap ada suatu pengaturan, perubahan, penggantian perangkat dan lain sebagainya. Teknisi itu adalah orang yang memasang di dalam suatu area nuklir. Nah, pengoperasi itu adalah orang yang bisa dibuktikan bahwa dialah yang mengelola ya perangkat-perangkat yang ada. Pengelolaan tersebut termasuk kewenangan siapa yang melakukan setting, misalnya setting mengenai date timestamp ya di masing-masing kamera, kemudian arah kamera. Ya, karena kan semuanya itu rata-rata sekarang IPTV, apalagi di levelnya rumah seorang jenderal nggak akan fix, bisa diarahkan. Nah, siapa yang melakukan setting situ diarahkan kemana dan date timestamp-nya. Dengan demikian, dialah yang harusnya menjadi bukti, si saksi Afung ini bisa menunjukkan bukti siapa yang punya kewenangan untuk perekaman tersebut. Nah, kemudian dengan adanya data timestamp itu, atau settingan data timestamp tersebut, maka yang bersangkutan dia bertanggung jawab setiap segala sesuatu yang terekam pertampilan. Nanti orang tersebut, misalnya si X, dia bahwa si Afung sudah menjelaskan pada X dan X yang mengoperasikan di TKP. Lalu kemudian apabila ada tanggal-tanggal yang tidak sinkron, semuanya tinggal dibuktikan bahwa apakah si X memang melakukan perubahan pada saat tersebut. Kalau dia bilang tidak dan bisa terbukti bahwa dia tidak, dan kemudian diuji nanti sama saksi digital ya untuk mengujikan bahwa memang itu tidak dilakukan oleh pihak dia, berarti memang perubahan date timestamp yang terjadi itu dilakukan oleh pihak lain. Bisa jadi pihak yang setelah mengambil dari TKP kemudian melakukan perubahan digitalnya di perangkat yang lain. Dalam arti sudah mulai melakukan manipulasi. Salah satu contohnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai
kemungkinan sejauh ini apa yang dia sudah lakukan setting, dan kemudian biasanya kalau dalam melakukan penghapusan ataupun rotasi dari rekaman tersebut itu dilakukan berapa banyak. Karena yang namanya perangkat CCTV kita bisa setting dia hanya merekam setiap menjadi satu file itu per 5 menit, apakah per 10 menit. Rentangnya akan panjang-panjang, biasanya perpendek-pendek di situ. Nah, dengan tahu rentangan tersebut, kita bisa mempunyai bukti dasar bahwa file yang tersimpan di dalam hard disk adalah jumlahnya sekian. Kalau dibilang rusak, apa iya maksud dirusak semua? Kalau dibilang terhapus ataupun tercopy, maka bisa dicari tahu berapa banyak yang tercopy. Ya, yang mana-mana saja yang di-copy. Karena waktu itu kan sudah diyakini waktu saya pertama kali melihat adanya bukti CCTV dengan kemudian ada notebook Dell dan satu tablet yang disebut oleh pihak penyidik, dengan benda itu disita berarti memang sudah ada penyalinan. Nah, penyalinan itu nanti diproses dengan orang yang biasa melakukan setting. Cocok apa enggak. Jadi yang paling penting adalah mencari siapa sosok di balik orang yang merekayasa atau memanipulasi data-data rekaman dari CCTV yang ada di TKP atau lokasi kejadian. Begitu Pak Abimanyu, tapi kalau melihat dari... Bukan, terkaitnya gini, terkaitnya adalah kan omongannya sama Apung, bukan si perangkat CCTV-nya, CCTV bisa lebih luas, tapi yang penting adalah orang yang Apung ini, gitu kan, terkaitnya Anda ke sana. Jadi benarkah alat itu yang terpasang, merek A, kemudian dia pasangnya di situ, gitu. Itu untuk membuktikan bahwa nanti kalau buat datanya di recover, ada yang menyatakan bahwa sekarang data tersebut di recover, betul kan dari perangkat yang sama atau sudah mulai di recover dari perangkat yang lain? Cross check-nya di situ. Oh begitu, jadi Afung seharusnya bisa memberikan keterangan tersebut ya, kemana saja kamera menghadap, kemudian berapa jumlah kamera yang menyala dan lain-lain. Tapi mungkinkah kemudian Afung juga ikut merekayasa? Mungkinkah seorang teknisi CCTV yang diminta untuk datang mengganti DVR dan juga hard disk kemudian terseret begitu? Apakah ia juga bisa melakukan merekayasa, memanipulasi data? Mungkinkah itu dilakukan oleh jasa pihak ketiga? Mungkin saja, dalam artian begini, kalau umpamanya pihak sekarang yang dari kepolisian khawatir ataupun tidak tahu settingan yang ada, salah satunya adalah CCTV saat kita mengambil data secara parsial, berarti harus mematikan pangkatnya dulu, cabut dan lain sebagainya ya. Nah, itu untuk masuknya itu adalah butuh akses password ya, user ID dan password. Nah, itu mungkin bisa dikuasai oleh si Afung, hanya Afung sendiri, atau mungkin sudah dialihkan kepada orang lain juga. Apabila ternyata memang Afung hanya orang sendiri yang memang biasa melakukan setting, bertanggung jawab dalam setting keseharian, berarti saat ada pengambilan datanya dia terlibat. Tapi Pak Abimanyu, kami mohon maaf, kami harus potong. Namun terima kasih atas keterangan Anda, Pak Abimanyu. Kita nanti akan lanjutkan mungkin dialog kita terkait dengan data-data digital forensik ini. Kita selanjutnya akan menuju ke Kemenko Polhukam. Pak Abimanyu, kita akan melihat bagaimana keterangan dari sana. Terima kasih Pak Abimanyu Wahyu Wijayat.